Senior harus kita hormati. Sehebat apapun kita, senior harus kita hormati. Dan sayang kalau dibeli berapa dibeli, siapa yang beli? Mas Roy kan mengatakan sebagai seorang komandan kapal, nahkoda kapal, kalaupun mau membersamai, biarkan sampai kemudian kapal ini tenggelam bersama. Ada dua tuyul bertemu dengan jin kiprit, ya. Dua tuyul bertemu dengan jin kiprit, bahkan Mas Roy. Debat panas kembali terjadi antara pengacara Roy Suryo CS Sigufron dan pengacara Egy Sujana Elida Neti. Yang tidak habis pikir saya, kenapa mereka harus membawa-bawa makhluk jin iprit dan tuyul di dalam debat mereka? Apa sebenarnya salah dari kedua makhluk tersebut sehingga makhluk tersebut harus menanggung resiko semua ini? Seperti apa tanggapan dari makhluk jin iprit dan tuyul dalam debat panas ini? Mari kita lihat cuplikannya. Ke Solo, Bang Egy sudah merasa dikucilkan. Memang bahkan direndah-rendahkan Bang Egy. Bahkan Siapa yang rendahkan? Enggak ada, Bu. Sebelum Bang Egy yang merasakan. sebelum Bang Egy melakukan manuver hukum merasa itu, belum ada statement-statement. Nggak pernah. statement-statement. Sebelum Bang Egy melakukan manuver hukum itu tidak pernah ada serangan terhadap. Jadi saya Ada statement-statement, bahkan coba simpulkan di Kozinudin sini. menyuruh dia, memecat dia. Itu kan penghinaan dahsyat. Dia seorang profesor, ingat ya, sehebat apapun kita harus menegakkan moral dan etika. Ibarat kata, kita tuh berjenjang. Senior harus kita hormati. Sehebat apapun kita, senior harus kita hormati. Sayangnya teman-teman semua tidak menghormati senior, itu aja. Menurut Ibu penghormatan seperti apa yang Berarti paling kalau pantas wajar, Bang Jangan Abraham, merendahkan. berarti kalau wajar nggak perlu buka LP dong. Nah, tapi jangan terlalu menghina di luar konteks. Sebenarnya itu bukan menghina, mengkritik secara satir. Kritik kan kritik meninggikan harga satir. diri dia. Enggak, yang disebut Kan dibilang kan begini, katanya Egy Sujana sama Damai itu Kuhab Solo yang membeli pejuang menjadi pengkhianat. Bang Egy kata-kata membeli ini dia bukan barang. Ya artinya begini. Jadi artinya pejuang itu kan harus menuntaskan perjuangan. Sesuatu pun dari ada. Kalau dibeli Solo. berapa dibeli? Siapa yang beli? Ini Sebetulnya itu kalimat satir, karena kalimat satir Nggak itu bisa. disandarkan pada aturan hukum KUHP dan KUHP. Kalimat Jadi satir kecuali dari kemarin- membeli menggunakan uang. Enggak, Bang Kozinudin tidak pernah menggunakan membeli dengan uang. Tetapi membeli itu adalah membeli karena aturan hukumnya dilanggar, KUHP dan KUHP-nya dilanggar, sehingga membelinya itu menggunakan aturan hukum. Itu sebetulnya kritikan satir itu terhadap proses penegakan hukum. Tetapi kemudian diterjemahkan seolah-olah membeli itu adalah membeli dengan uang. Lo membeli dengan uang nggak pernah tuh kami Bukan, menyampaikan membeli dengan keluarganya, uang. Ini kok kita terhina. Bang Egy juga merasa terhina. Karena- ada tulisan, maaf ya, ada tulisan Kozinudin yang dahsyat. Itu udah ada berjadi Nggak, barang gini, bukti. saya Urusan- pikir Bang Egy ketika melakukan manuver hukum Kalau ke sana saya- dan tidak menuntaskan perjuangan, seperti kan yang dikritik juga oleh Mas Roy. Mas Roy kan mengatakan sebagai seorang komandan kapal, nahkoda kapal, kalaupun mau membersamai, biarkan sampai kemudian kapal ini tenggelam bersama. Pada saat sudah sama-sama menjadi tersangka, pejuang itu kan artinya harus menuntaskan perjuangan dong, ya kan? Kemarin Jangan Bang Egy kapalnya tidak belum mau. kapal ini kan kapalnya berlayar terus nih. Jadi kapalnya berlayar terus. Mas Roy kan kemarin satirnya di Polda adalah seorang dingin, nahkoda satu kapal lagi deh. kalau mau berjuang sampai kemudian kapalnya tenggelam bersama-sama. Ini kapalnya baru dihantam 1-2 badai, kemudian naik kapal pelampung. Menyelamatkan diri dari kapal besar yang kita Kalau sebut kalian adalah kapal ingin penegakan menarasikan hukum. itu salah besar. Harus Kalian dibedakan kan anggap antara Bang Egy adalah ketua. Coba kalian tabayun, bertanya, jangan narasi sendiri sehingga melukai, sehingga membuat Ada hukum upaya baru. nggak narasi itu sebetulnya? Jadi sebetulnya harus dibedakan antara menyerang pribadi dengan adalah mengkoreksi penegakan hukum.
Menyeram pribadi itu kecuali tidak punya pondasi terhadap kritikan hukum. Kami ini kan pondasinya adalah mengkritik hukum. Oke. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kemarin Mas Roy mengkritik bahwa ada mengumpamakan ada dua tuyul bertemu dengan jin iprit. Iya. Itu sebetulnya beliau mengambil dari satu karikatur yang dibuat oleh seorang wartawan senior. Dan karikatur itu sebetulnya adalah satu kritik sosial. Dan itu sudah kemana-mana karikatur itu. Kemudian Mas Roy mengambil karikatur itu, yaitu ada dua tuyul bertemu dengan jin iprit. Bahkan Mas Roy mengatakan, loh kalau kami lihat gambarnya, ini gambarnya tidak mewakili Bang Egy dan DHL. Jadi di mana kata-kata pencemarannya gitu loh. Jadi, ya kan? Dan Oke. kami konfirmasi juga kepada kepada Mas Roy bahwa karikatur itu Adinda. beliau ambil karena gini, karikatur itu sebetulnya justru menyelamatkan dari adanya penistaan agama. Karena pada saat Bang Egy ke sana, kemudian DHL ke sana, kan mereka mengumpamakan seperti ayat dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Harun dan Nabi Musa pergi bertemu dengan Firaun. Berarti siapa yang jadi Firaun gitu? Iya. Berarti mereka dari awal sadar dong bahwa Pak Jokowi adalah Firaun dong. Kalau menggunakan apa yang Makanya menjadi itu kan kamu sendiri bilang kata satir itu kan sepertinya mengilustrasikan. Nyatanya sampai di sana kalau Firaun mungkin diusirnya. Kalau ini kan orangnya baik, ya jadi saya maunya gimana, ya namanya understanding. Oke. Terus apakah itu Firaun? Apakah Bang Egy Musa? Bang Egy sendiri kan yang namanya ngomong ilustrasi. begitu. Tapi kamu sendiri bilang satir. Bahkan ya maaf ya, karena kalian terlalu ngejas orang dengan narasi yang sampai urat leher. Mungkin kalau Adinda ini dia pandai lah membawakan diri ya kan. Kan ada yang sampai dengan gaya-gaya. Akhirnya orang suka menjadi tidak suka. Padahal tujuan kalian baik. Nah, tapi ini mengenai tujuan ya. Tujuan pelaporan itu sempat disinggung oleh Bung Sangaji bahwa laporan ini disebut pengalihan isu objek perkara laporan. Nggak ada. Pak Jokowi. Ini pribadi Bang Egy menyampaikan, Bu Eli nanti kalau ada narasi-narasi tolong sampaikan dengan baik bahwa saya sebenarnya Kan Bang Egy kan harusnya dalam suasana kebatinan ketika RJ didapatkan membuat suatu tindakan ataupun langkah yang akan memperkeruh keadaan. Bayangan kita akan seperti itu. Dengan laporan kan pasti akan panjang lagi urusan hukumnya. Orang yang sudah selesai berurusan dengan hukum lewat proses RJ semestinya kan sudah paripurna terhadap dirinya. Tapi malah lapor lagi, panjang lagi jalannya. Nah, Bang Egy ini kita berpikir secara manusiawi. Pertama, dia adalah sakit ya. Kemudian dia dihina-hina. Dikira dia nggak tersiksa, nggak tertekan batinnya. Dia sayang semuanya. Sementara orang ini terus memaki dia. Akhirnya saya bilang dengan keluarga, jangan buka-buka WA Bang, nggak sakit hati kayak saya. Nggak pernah, mau apa terjadi nggak pernah, penting Allah yang membalas semua. Justru itu Itu beliau aja. kan sedang disebutkan fokus pada perawatan ya untuk pemulihan keadaan. Ketika harus membuat laporan, beliau harusnya tahu konsekuensi, kemudian harus menerima panggilan lagi, kemudian BAP lagi dan lain sebagainya. Ya, dia kan tidak sakitnya tidak tergeletak. Dia bisa juga ke mall. Oke. Cuman kadang-kadang kalau di sini namanya kan terapi kemo. Di sana nggak tahu kita namanya. Saya nggak mau terlalu buka-buka ya. Yang penting Bang Egy sakit dan pergi berobat. Bahkan komplikasi itu rahasia pribadinya, nggak boleh kita ikut. Dia menampilkan diri. Abis ini pusatnya benar. Dia jalan. Nah, waktu kejadian di airport itu dia jalan. Kemudian karena rame viral juga kemudian hampir itu 2 jam. yang nyetir itu bener nggak sih Bu Ini Neti? benar. Ini harus dijelaskan juga Benar. karena disebutkan sempat jalan kemudian didorong pakai kursi roda, betul ya? Kemudian setelah itu di luar negeri atau di Malaysia tepatnya ya, betul ya? Ya. Menyetir sendiri. Iya betul, benar. Jadi Bang Egy itu berangkat dari rumah tidak pakai kursi roda. Oke. Karena hampir lebih kurang 2 jam pencekalannya, kata orang Polda udah siap, pencekalannya udah dibuka. Ternyata tidak, nunggu proses, tunggu Polres. Akhirnya Bang Egy kan lama berdiri kan, ini kami pinjam lah anaknya lah kursi. Duduklah Bang Egy di situ. Sementara wartawan mau ini karena anaknya bilang bawa aja lah ke dalam biar cepat.
Nah akhirnya di dalam 5 menit pesawat mau berangkat baru pencekalan dibuka. Oke. Jadi sampai di sana Bang Egy itu kan waktu pergi kan bajunya Levi's ya, Best. Waktu itu bajunya udah kemeja kan, dia udah sholat dan segala macem. Nah waktu isi kalau di sini BBM ya, waktu isi BBM dia mau sholat test drive, putar-putar di situ. Halo Isbul, itu anaknya isi Isbul ya, adiknya Alpat ya. Nah artinya dia di situ benar itu menyetir. Nah tiba-tiba ini tiketnya, ini mobilnya asli, tidak AI. Siapa yang bilang AI? Jadi Adinda Roy Suryo terlalu mempublikasikan dirinya di muka publik yang tidak izin dia. Banyak yang melukai dia, tapi satu kata aja. Kemarin kan ada yang nanya, saya jawab, Bang Egy itu orangnya baik, pemaaf. Minta maaf aja sama dia, tabayun, selesai itu. Ya kan? Kita bisa melihat celah dari laporan ini sebetulnya. Iya. Bu Eli, terhadap langkah hukum yang dilakukan oleh Bang Egy ketika datang ke Solo, beliau ini kan dari awal tadi sudah ditegaskan bahwa beliaulah yang membuka perkara ini. Kemudian karena perkara ini belum selesai, beliau mengakhiri di tengah jalan. Semua risiko itu dihitung nggak sih, Bu? Ada. Jadi Enggak, dia semua risiko Ya. bahwa akan terjadi begini, akan dibenci, akan segala macam. Itu dia melakukan Dia dihitung nggak, Bu? 8 Dihitung. bulan. Dia dihitung. Dihitungnya. Dihitung. Jadi gini, tapi yang sampai menghina kan nggak boleh. Ya kan? Kalian enggak coba kalian rewind kembali apa ucapan kalian, apa semua coba. Dia orang tua kita loh. Enggak, nah begini ya Dinda ya. Bang Egy, akhirnya yang harus kita terima adalah Bang Egy terhadap itu suatu kesana. perjuangan terhadap risiko suatu perjuangan. Betul. Ketika kita tidak bisa menuntaskan perjuangan ini dengan baik sampai di ujung harapan sana, Harusnya sudah menghitung. ya Nah, harusnya Bang sudah Egy kan menghitung. sudah tidak Dan sejalan. ketika harus semua ekses negatif harus dihitung. Sehingga ketika teman-teman seperjuangan Bang Egy yang masih tersisa sampai hari ini, ketika menyampaikan kritik terhadap proses penegakan hukum dengan SP3 itu keluar, saya pikir sebagai seorang yang berjiwa besar, seharusnya beliau Ingat menjadikan ya. itu sebagai satu bahan Tapi evaluasi. Ujung presiden, Bang Egy kritik terus sampai lahir sebuah undang-undang bahwa menghina presiden itu tidak ada pidananya. Itu di MK ya. Dan 7 presiden tidak ada yang tidak dikritik Bang Egy. Tapi yang kita persoalkan sekarang adalah mantan Presiden sekarang, Jokowi, Bu. karena ada Bukan ada kaitannya dengan mantan presiden Oke. yang lalu. Tapi kalian kan kemarin itu sudah meninggalkan dia. Oh, justru Wah. Bang Egy merasa, Nah, justru Bang makanya Egy jangan meninggalkan, bela diri. Bang Jangan Egy bela meninggalkan diri. teman-teman. Enggak. Urusan hati masing-masing lah ya, yang urusan ngerti. hati Tapi mereka. Karena Kita ada hal yang bisa penting loh, berdebat. ada hal yang penting loh, ada hal yang penting.